Kawan Bro, ini ada teman petani timun yang bertanya di kolom komentar konten saya kan Bro. Katanya seperti ini pertanyaannya, Bang tolong sepilkan perawatan timun dari mulai tanam sampai selesai panen semuanya pokoknya disepilkan. Duh, saya kira itu akan terlalu panjang jawabannya ya. Makanya saya bikin video ini mungkin terlalu panjang dan juga tentunya pasti membosankan juga ya buat teman-teman. Tapi mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa menjadi manfaat untuk para petani timun khususnya yang pemula. Nah ini contoh timunnya kan Bro, saya habis melakukan panen hari ini, panen yang ke 17 kalau 17 hari ya, karena panennya itu tiap hari kan Bro, karena saya sudah memiliki 8 nota kan Bro ya, 8 nota. Nah dari pertama kali kita tanam biasanya saya tanam biji dan sebelumnya biasanya saya rendam dulu sehari sebelum ditanam di lubang tanam. Rendam dengan air hangat kuku sekitar 2 jam, setelah itu kita tiriskan dan kemudian kita bungkus dengan kain halus atau dengan tisu kalau saya. Nah, kemudian kita basahi lagi tisunya atau kainnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya dan tutup rapat, kemudian kita simpan untuk besok ditanam. Nah, besoknya paginya sebelum ditanam kita lihat pasti yang namanya biji timun itu sudah mengeluarkan kecambah ya kawan. Nah, itu juga saya lakukan kenapa? Karena untuk menghindari biji timun yang tidak tumbuh agar supaya juga tumbuhnya cukup serentak nanti kawan seperti itu. Kemudian setelah penanaman saya kemudian biasanya taburi dengan si lubang tanamnya yang sudah ditanami biji timun itu, taburi dengan Puradan kawan atau juga dengan merek-merek lain supaya menghindari serangan semut dan sebagainya, pokoknya hama-hama yang biasanya menggerogoti biji timun begitu, memakan biji timun. Nah setelah itu saya tunggu sampai 3 hari. Nah tapi sebelumnya kawan harus biar sebagai langkah antisipasi ya. Jadi sebelumnya juga setelah penanaman pada hari itu kita juga melakukan atau membuat semaian sekitar 50 batang per amplopnya. Per amplop kalau misalkan kita nanamnya 2 amplop berarti kita biasanya saya nanam semaian itu sekitar 100 batang. Begitu kan Bro. Agar supaya nanti apabila ada kendala nanti beberapa biasanya tetap selalu ada yang tidak tumbuh atau dimakan oleh hama, kita bisa melakukan tambal sulam dan usianya akan sama. Nah begitu kan Bro. Kemudian setelah itu langsung saya melakukan pengamatan terus ya, sampai di hari ke-7, 8, 9, 10 biasanya saya melakukan pengocoran pertama. Nah pengocoran pertamanya karena bedengan sudah menggunakan kohe ya atau kotoran hewan, itu ini syaratnya dari saya ini kalau misalkan cara saya ini harus menggunakan kohe ya kan Bro, biar lebih akan maksimal cara saya ini kalau bedengannya menggunakan kohe. Nah begitu. Kemudian di hari ke-7 tadi atau ke-8 saya biasanya melakukan pengocoran pertama dengan pupuk Ultradap ya kan Bro. Dosisnya adalah 20 liter ya, 20 liter air itu hanya Ultradapnya itu 3 sendok kan Bro, 3 sendok saja untuk 20 liter air dan saya kocorkan per lubang tanam itu sekitar 50 mili per lubang tanam. Kemudian setelah selesai kita kocor, kita terus kontrol ya, terus kontrol bila-bila ada serangan hama. Nah, kalau misalkan terlihat ada indikasi serangan hama, biasanya saya spray dengan Sumo kan biasanya ada jangkrik dan sebagainya, pokoknya mah biasanya saya spray dengan insek Sumo begitu. Tapi dosisnya jangan terlalu banyak, nantinya takut juga terganggu pertumbuhan timunnya. Nah setelah itu di usia 15 hari ya, 15 hari saya melakukan pengecoran yang kedua kan Bro. Nah di pengecoran kedua ini biasanya saya juga masih menggunakan Ultradap atau saya menggunakan NPK 1616 atau juga saya biasanya di NPK 16 dicampur Ultradap, cuman dosis Ultradapnya saya turunkan menjadi 2 sendok saja dan NPK 1616-nya saya untuk per 20 liter air itu adalah 1 gelas atau sekitar 250 gram itu 1 gelas itu. Maksimal lah 250 gram per 20 liter air. Dan kita larutkan dalam air kemudian kocorkan masih sama dosisnya sekitar 50 mili saja per lubang tanam.
Nah, setelah itu di usia ke-17, nah biasanya saya melakukan spray di situ. Spray apa? Spray fungisida, karena biasanya di usia-usia itu juga cukup rentan terkena penyakit seperti jamur dan sebagainya lah. Pokoknya mah yang menyebabkan si timun itu bisa mati ya kawan bro. Saya spray dengan fungisida yang sistemik ya, cara kerjanya yang sistemik, jangan yang kontak. Nah, dosisnya bisa disesuaikan dengan di label fungisida tersebut. Nah, setelah itu di usia ke berapa lagi ya, di usia ke 24, 25, saya melakukan pengocoran ketiga kan bro. Dan di pengocoran ketiga ini saya melakukan kocornya itu dengan NPK 1616, masih dicampur dengan Ultradap. NPK 1616-nya dosisnya masih sama dengan pengocoran yang kedua kan bro. NPK 1616, jadi sekitar 250 ml per 20 liter air. Cuman dosis untuk per lubang tanamnya saya tingkatkan menjadi sekitar 100 mili per lubang tanam yang asalnya hanya 50 mili. Nah, di hari ke 26, 27 itu biasanya saya kocor kalsium kan bro di situ. Dan juga perhatikan biasanya di situ sudah muncul yang namanya serangan oteng-oteng, misalkan juga serangan ulat pucuk. Nah, untuk mengatasi oteng-oteng, saya biasanya melakukan insek apidor kawan bro, dan juga jangan lupa menggunakan perkat. Kemudian untuk ulat pucuknya saya kemarin menggunakan Simodis ya dari Sigenta, menggunakan Simodis dari Sigenta kalau misalkan indikasi ada serangan ulat pucuk begitu. Nah, insya Allah itu akan terkendali kalau sepengalaman saya oteng-oteng dengan apidor dan juga ulat pucuk itu dengan insek Simodis itu teratasi kawan bro. Kalau misalkan masalah dosis kita sesuaikan dan kita baca di label kemasan produk tersebut konbre atau insektisida tersebut. Nah, selain itu juga tadi saya sudah ngomong ya melakukan pengecoran apa namanya kalsium ya, kalsium, dan saya biasanya menggunakan kalsium merek Malika konbre. Untuk pengecorannya dosisnya itu untuk kalsium saya gunakan 3 sampai 4 sendok per 20 liter air. Begitu, kita masih tetap kocorkan ya. Nah, di usia-usia itu, nah kita sudah melakukan pengecoran ketiga dan juga pengecoran kalsium dan juga memberikan insektisida apidor dan juga memberikan insektisida Simodis ya. Kalau misalkan mau dicampur apidor dengan Simodis boleh nggak? Boleh aja kalau silahkan. Tapi kalau saya mah nggak dicampur ya, selang sehari atau selang 2 hari saya melakukan penyepraian begitu. Dan juga saya tidak lupa selalu menggunakan perekat agar supaya si pertumbuhannya apa sih namanya si efektivitas kehamannya itu lebih baik lagi begitu kan bro. Nah, di usia ke-31 ya ke-32 menjelang masa panen perdana biasanya saya melakukan pruning daun bawah ya. Kenapa melakukan pruning daun bawah? Karena pada saat itu bisa dipastikan tanaman timun kita itu sudah lebat dan takut terlalu rimbun. Nah, kalau terlalu rimbun biasanya sirkulasi udara di dalam bedengan itu di bedengan itu timunnya kurang baik. Makanya kita wajib, kalau saya mau wajib melakukan pruning daun bawah supaya sirkulasi udara itu tetap terjaga dengan baik untuk menghindari serangan-serangan jamur-jamuran lah begitu, atau juga ada kan jamur oncom yang biasanya itu timun suka busuk sebelah, juga busuk sepotong gitu ya, dan sebagainya juga. Pada waktu itu kita melakukan penyepraian fungisida kembali kan bro. Lebih baik itu melakukan penyepraian kembali dengan fungisida. Kalau saya biasanya fungisidanya menggunakan Amistar atau Orondis sekarang kan bro. Begitu, dosisnya bisa dilihat di label kemasannya, jangan terlalu over juga kan bro, karena juga kalau misalkan terlalu over bisa berbahaya untuk tanaman kita. Nah, setelah itu di hari ke-33 34 biasanya sudah mulai tuh kawan bro, sudah mulai kita melakukan panen perdana ya kawan bro, atau istilahnya ngajenang. Nah, setelah hari itu, setelah ngajenang pertama, di hari kedua ngajenang pertama berarti hari ke-35 kita melakukan pengocoran kembali kawan bro. Pengocorannya nah sekarang mah dirubah dengan menggunakan MKP saya biasanya dan juga KNO. Kenapa menggunakan MKP dan KNO? Karena yang pertama MKP itu tinggi kalium kan yang dibutuhkan untuk masa pembuahan, dan juga ada fosfatnya juga. Kemudian
kenapa menggunakan KNO3 putih? Karena KNO3 putih itu mengandung nitrogen juga kan Bro. Karena yang namanya tanaman timun itu saya kira masih tetap butuh nitrogen walaupun sampai nanti sampai habis masa panen. Begitu KNO3 putih dan juga MKP begitu kan Bro. Kemudian juga saya biasanya kadang-kadang juga menggunakan karate boroni dilarutkan ya, dilarutkan terlebih dahulu karate boroninya secara terpisah dan kemudian saya biasanya aplikasinya langsung dicampur. Nah, setelah itu saya continue terus dengan menggunakan pupuk tadi di masa pembuahan. Jadi continue seminggu sekali MKP, terus juga karate boron, terus juga KNO3, tapi melarutkan karate boron dipisah dulu ya, saya sarankan untuk dipisah dulu baru kita nanti campurkan karena itu karate boron itu kalau nggak salah salah satu bentuk kalsium nitrat ya kan Bro, yang apabila ketemu dengan fosfat itu biasanya agak lumayan ada efek samping ya untuk daya daya serap akar untuk tanaman. Nah biasanya seperti itu saya continue, kemudian kita sambil amati bila-bila ada serangan hama lain ya begitu. Misalkan ada bolok kotono kan kalau di saya namanya, juga ada yang seperti serangga agak gede begitu, dan juga serangan namanya oteng-oteng, ulat pucuk biasanya ada lagi kembali menyerang, dan juga lalat buah biasanya ada juga. Nah kalau untuk lalat buah biasanya saya rolling inseknya menggunakan surakron juga. Dan kemudian kita kalau kalau misalkan hamanya cukup terkendali, disesuaikan saja kalau misalkan untuk insektisidanya atau fungisidanya disesuaikan. Biasanya saya 2 minggu sekali itu masuk fungisida dan juga insektisida sebagai bentuk pencegahan. Begitu kawan Bro sampai masa panen berakhir. Saya terus melakukan pengecoran MKP dan juga KNO3 dan juga kadang-kadang saya tambahkan dengan kalsium nitrat. Dalam hal ini kita menggunakan pupuk karate boron. Jadi begitu kan Bro. Dan hasilnya insya Allah itu akan baik kan Bro. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja dulu yang dapat saya sampaikan untuk perawatan timun ala saya kan Bro yang biasa saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para petani timun pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pokoknya mah petani timun. Nah, ini timun baby.